Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi instrumen penelitian tindakan kelas. Mata kuliah penelitian tindakan kelas dosen pengampu Dr. Sri Mulyati MPD, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, tahun 2024. Anggota kelompok, yang pertama saya sendiri Muhammad Amin Ma'ruf, NIM terakhir 08, kedua Aguna Sisa, NIM terakhir 14, yang ketiga Andi Lala, NIM terakhir 23, yang keempat Lutfiah Evi Nuridaya, NIM terakhir 24, Vina Rosidah Mardewi, NIM terakhir 33. Latar belakang penelitian dimulai dari adanya masalah. Masalah dapat dipecahkan bila kita melakukan penelitian. Penelitian dapat dilakukan bila ada upaya dari guru untuk memperbaiki kualitas pembelajarannya di sekolah. PTK atau Classroom Action Research CAR adalah action research yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas. Penelitian tindakan pada hakikatnya merupakan rangkaian riset tindakan yang dilaksanakan secara siklus dalam rangka memecahkan masalah, sampai masalah itu terpecahkan. Sehingga dalam kajian permasalahan PDK ada beberapa hal yang perlu kita pahami hingga masalah tersebut dapat terpecahkan, di antaranya adalah identifikasi, analisis, rumusan masalah. Rumusan masalah. 1. Apakah pengertian dari instrumen penelitian tindakan kelas itu? Ada berapa jenis instrumen penelitian tindakan kelas itu? Ketiga, bagaimana contoh instrumen penelitian tindakan kelas? Tujuan masalah. Yang pertama, pemahaman tentang penelitian instrumen penelitian tindakan kelas. Yang kedua, pemahaman tentang jenis-jenis instrumen penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, pemahaman tentang contoh-contoh instrumen penelitian tindakan kelas. Pengertian instrumen penelitian tindakan kelas. Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan disebut juga dengan teknik penelitian karena instrumen atau alat tersebut mencerminkan cara pelaksanaannya. Penelitian tindakan kelas adalah suatu cara ilmiah dalam memecahkan masalah pembelajaran yang memerlukan sebuah instrumen mengumpulkan data yang tepat untuk menghasilkan suatu data yang diharapkan karena sebuah penelitian memerlukan data-data empiris. Yang kedua ada jenis-jenis instrumen penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada observasi. Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengambil setiap kejadian yang berlangsung dan mencatat dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. Nah, kelebihan observasi sendiri adalah observasi memungkinkan mengungkap semua aspek, bahkan yang paling detail sekalipun dari topik PTK. Terus kemudian observasi memberi data tangan pertama. Terus observasi mengajari bagaimana meneliti dalam jarak yang sedekat mungkin dengan objek penelitian. Kekurangan dari observasi dalam PTK adalah observasi memberikan informasi terlampau banyak sehingga akan kesulitan dalam analisis. Kemudian observasi saling terkendala masalah keterambangan. Yang ketiga ada kebisingan gangguan luar yang telah terduga bisa membuat mengamat akan berantakan. Kemudian jenis-jenis instrumen penelitian tindakan kelas yang ada, pertama ada observasi terbuka. Itu seperti di dalam gambar meliputi presentasi, pembelajaran langsung, suara, strategi bertanya, pemberian balikan, penguasaan materi, dan tuntunan pencapaian. Yang B ada observasi terfokus. Instrumen observasi terfokus untuk mengakses keterampilan mengolah kelas. Itu ada nama pemanti observasi, NPM, jurusan program studi, kemudian ada nama NPM jurusan, terus kemudian ada ini bisa dibaca sendiri ya. Wawancara. Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahasa lisan, baik secara tatap muka ataupun melalui media tertentu. Fungsi wawancara dalam penelitian kelas.
adalah A. Membantu guru untuk fokus pada salah satu aspek pengajaran atau kehidupan kelas secara detail. B. Menyediakan informasi diagnostis awal melalui diskusi antara guru siswa di kelas. C. Meningkatkan iklim positif ruang kelas. Kelebihan wawancara dalam PTK. 1. Transkrip wawancara bisa menjadi petunjuk yang lengkap dan kaya untuk analisis. 2. Wawancara memungkinkan Anda lebih santai dalam menyelidiki informan. 3. Anda bisa mengendalikan diskusi sejauh Anda mampu dan mengontrol suasana. Kekurangan wawancara dalam PTK. 1. Melaksanakan wawancara jelas membutuhkan lebih banyak waktu. 2. Mensakrip hasil wawancara juga butuh waktu yang tidak sebentar. 3. Wawancara mungkin tidak cocok bagi mereka yang pendiam, pemalu, tidak aktif berbicara, atau mempunyai kendala bahasa. Wawancara terencana tetapi tidak terstruktur. Pedoman wawancara. A. Identitas responden yang berisi wawancara seni terstruktur, nama, inisial, jurusan, alamat. Yang kedua, B. Alamat penelitian. Yang ketiga, C. Pertanyaan tentang motivasi. 3. Pertanyaan tentang makna. Dan berikut adalah wawancara terstruktur. Lembar pedoman wawancara untuk guru. Siklus 1. Hari atau tanggal Jumat 20 Mei. Yang berisi pertanyaan pertama, bagaimana pembelajaran di kelas selama ini, terutama dalam pembelajaran menyimak dongeng? Jawabannya, pembelajaran selama ini berlangsung dengan teacher control, jadi siswa belum aktif dalam mengikuti pembelajaran. 2. Bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran menyimak dongeng selama ini? Hasil belajar secara keseluruhan di atas rata-rata, namun masih banyak yang belum mencapai KKM. 3. Apakah Anda mengalami kesulitan saat melaksanakan kegiatan pembelajaran menyimak dongeng di kelas? Ya, karena ketika dalam menyampaikan dongeng dalam proses pembelajaran, siswa seringkali tidak memperhatikan dan ribut sendiri. 4. Bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menyimak dongeng selama ini? Jawabannya, siswa masih cenderung diam saat diminta bertanya atau diberi pertanyaan oleh guru. Pertanyaan kelima, apakah dalam pembelajaran menyimak dongeng Anda menggunakan media pembelajaran dan metode yang tepat? Jawabannya, tidak, malah seringnya hanya menggunakan buku dan menggunakan metode ceramah dalam mengerjakan materi. Dan tadi adalah contoh dari wawancara terencana tetapi tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Yang berikut adalah angket kuesioner. Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respon atau responden sesuai dengan permintaan pengguna. Tujuan penyebaran angket ialah informasi yang lengkap mengenal sesuatu masalah dan responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Berikut adalah angket dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, angket terbuka. Angket tidak terstruktur ialah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberikan lisan dengan kehendak dan keadaannya. 2. Angket tertutup. Angket terstruktur ialah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih salah satu yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang dan tanda checklist. A. Angket terbuka. Kuesioner tentang COVID-19, petunjuk pengisian angket atau kuesioner. Yang pertama, mohon isi kolom identitas responden dengan identitas asli. Yang kedua, silakan tulis jawaban dengan jujur dan objektif pada setiap butir pertanyaan. Yang ketiga, jawab pertanyaan dengan cara mengisi bagian yang kosong pada kolom yang sudah tersedia. 4. Identitas responden akan dirahasiakan. Yang pertama, menurut 1.
Menurut Anda, apakah pemerintah sudah membuat kebijakan yang tepat dalam menangani pandemi COVID-19? Yang kedua, menurut Anda, apakah upaya pemerintah sudah maksimal dalam menangani pandemi COVID-19? Yang ketiga, menurut Anda, apakah pemerintah sudah melakukan aksi yang sesuai dengan apa yang diberikan media? Yang keempat, menurut Anda, apakah pemerintah sukses mengendalikan laju pertambahan kasus COVID-19? Yang kelima, menurut Anda, apakah pemerintah sudah memberikan kesejahteraan pada tenaga medis yang bekerja menangani virus COVID-19? Yang keenam, menurut Anda, apakah media sudah menjadi lini masa yang baik dalam melaporkan berita terkait COVID-19? 7. Menurut Anda, apakah upaya pemerintah sudah maksimal dalam membantu membangkitkan ekonomi? Yang kedelapan, menurut Anda, apakah hukuman yang pantas bagi koruptor yang mengambil uang rakyat saat pandemi? Yang kesembilan, menurut Anda, apakah pandemi bisa diatasi dengan menggunakan pilihan herd immunity? Yang kesepuluh, menurut Anda, apakah Indonesia mampu menjadi negara bebas dari pandemi? Yang B, angka tertutup. Angka respon siswa terhadap pembelajaran IPA menggunakan model problem-based learning. Responden yang terhormat, angkat ini diajukan oleh peneliti yang saat ini sedang melakukan penelitian mengenai respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan model PBL. Demi tercapainya hasil yang diinginkan, dimohon kehadiran adik-adik untuk berpartisipasi dengan mengisi angkat ini secara lengkap. Perlu saya informasikan bahwa tidak ada yang dinilai benar atau salah, pilih sesuai dengan apa yang Anda ketahui atau rasakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas berkenan adik-adik partisipasi dalam survei ini. Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai dengan jawaban Anda. Keterangan STS yaitu sangat tidak setuju, TS tidak setuju, S setuju, SS sangat setuju. Berikut tabel pernyataan. Yang pertama, model PBL lebih bermanfaat untuk belajar IPA. Yang kedua, menurut saya, model PBL dalam pembelajaran IPA menjemukan. Yang ketiga, belajar IPA dengan menggunakan model PBL membuat saya lebih terampil. Yang kelima, model PBL mempersulit saya dalam menyelesaikan persoalan dalam pembelajaran IPA. Keenam, model PBL mendorong saya untuk menemukan ide-ide baru. Yang ketujuh, belajar IPA menggunakan model PBL membuat saya merasa terkesan. Kemudian tes. Tes adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serentetan soal atau tugas serta alat lainnya kepada subjek yang diperlukan datanya. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik tes dapat disebut sebagai pengukuran atau measurement. Teknik semacam ini banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif. Penggolongan tes ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawaban, yaitu yang pertama A. Tes tertulis atau tes objektif dan subjektif. Yang B. Tes lisan. Yang C. Tes perbuatan atau praktik. Tes. Kelebihan tes dalam PTK. Yang pertama, lebih akurat karena tes berulang-ulang direvisi. Yang kedua, instrumen penelitian yang objektif. Kemudian kekurangan tes dalam PTK. 1. Hanya mengukur satu aspek data. Yang kedua, memerlukan jangka waktu yang panjang karena harus dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga, hanya mengukur keadaan siswa pada saat tes itu dilakukan. Kemudian tes A. Tes tertulis. Kisi-kisi soal. Kelas 4 semester 2, tema 6 tentang cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku. Kisi-kisi di bawah ini bisa dibaca. Kemudian B. Tes lisan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Standar kompetensi materi pembelajaran penilaian tes lisan. Pertanyaan untuk tes lisan yang pertama, bentuknya tetap
Bentuknya tetap adalah sifat dari benda. Yang kedua, selalu mengalir merupakan sifat dari benda. Yang ketiga, perubahan dari benda padat ke cair disebut. Yang keempat, perubahan benda dari cair ke padat disebut. Di sini ada tabel aspek yang dinilai. Yang pertama, lava. Yang kedua, keberanian. Yang ketiga, pilihan kelas. Yang keempat, kecepatan menjawab. Nanti nilai akhir jumlah skor perolehan peserta didik dikali 100, kemudian dibagi jumlah skor maksimum. Mata pelajaran IPS kelas 2. Standar kompetensi memahami peristiwa penting dalam keluarga secara kronologinya. C. Tes perbuatan atau praktik. Tabel tes perbuatan praktik bisa dilihat di bawah ini. Kemudian rubrik penilaian bisa dilihat di bawah ini. Studi dokumen. Studi dokumen adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Fungsi dokumentasi beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, mengilustrasikan peristiwa-peristiwa yang penting. Yang kedua, informasi yang spesifik dan feedback. Yang ketiga, menyediakan konteks dan informasi. Kelebihan studi dokumen dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama, menyediakan konteks, latar belakang, dan pemahaman. Yang kedua, cara mudah memperoleh persepsi orang lain. Yang ketiga, bisa mendukung bukti-bukti lain yang dikumpulkan. Yang keempat, dalam banyak kasus memberi informasi tanpa menguras energi. Kekurangan studi dokumen dalam PTK. Yang pertama, beberapa dokumen tertentu sulit diperoleh. Yang kedua, memperoleh dokumen yang bisa jadi menyita waktu. Yang ketiga, bukti dokumenter sering menampilkan data dalam jumlah besar. Yang keempat, sulit memperoleh bukti dan partisipan. Studi dokumen. Kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah 2023 masa pandemi COVID-19 tahun pelajaran 2021-2022. Di sini ada RPP Satuan Pendidikan SD atau MI kelas 3 semester 2, tema 8 Praja Muda karena subtema 1 aku anggota pramuka pembelajaran 1 alokasi 5 kali 35 menit. Tujuan pembelajaran yang pertama setelah membaca buka ketok ya. Kemudian ada catatan lapangan. Teknik ini mencakup kesan dan penafsiran subjektif serta perhatian diarahkan pada persoalan yang dianggap menarik. Deskripsi boleh mencakup rujukan atau pendapat, misalnya materi pelajaran yang menarik siswa, tindakan guru yang kurang terkontrol, keterobohan guru, perilaku siswa yang mengganggu situasi kelas, dan sebagainya. Fungsi catatan lapangan yaitu dapat fokus pada isu atau praktik pengajaran sepanjang periode tertentu. Yang kedua, dapat merefleksikan kesan-kesan umum tentang ruang kelas dan iklimnya. Yang ketiga, dapat merekam perkembangan kita sebagai guru. Kelebihan catatan lapangan dalam PTK. Yang pertama, sangat mudah dibawa, tidak memerlukan orang luar. Yang kedua, menyajikan catatan dan rekaman yang berkelanjutan. Yang ketiga, membantu menghubungkan peristiwa, mengeksplorasi tren yang sedang muncul. Kekurangan catatan lapangan dalam PTK. Yang pertama, masih membutuhkan perangkat-perangkat lain. Yang kedua, percakapan tidak mungkin direkam dengan catatan lapangan. Yang ketiga, bisa sangat subjektif. Catatan lapangan. Berikut ini ada format catatan lapangan yang terdiri atas tanggal, kelas, topik materi, pertemuan pertama, ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan tanda tangan observer.
Video tape recorder dan kamera digital. Video tape recorder sering digunakan guru sebagai perangkat untuk mengumpulkan informasi tentang pengajaran mereka. Misalnya merekam berbagai peristiwa seperti pelajaran rapat, diskusi, seminar, loka karya. Kamera digital juga menjadi perangkat utama untuk merekam peristiwa-peristiwa penting di ruang kelas atau menggambarkan episode pengajaran tertentu. Kamera digital juga dapat digunakan untuk mendukung metode-metode pengumpulan data yang lain seperti wawancara dan catatan lapangan. Adapun fungsi dari video tape recorder dan kamera digital yaitu yang pertama memperoleh materi visual tentang situasi pengajaran secara keseluruhan. Yang kedua berfungsi sebagai perangkat diagnosis. Yang ketiga sebagai metode untuk menguji episode pengajaran tertentu secara detail. Kelebihan video tape recorder dan kamera digital dalam PTK yang pertama memungkinkan semua situasi baik suara maupun visual terekam secara keseluruhan. Yang kedua, manfaatnya dapat diperoleh dengan melihat gambar anak-anak yang sedang bekerja atau hasil kerja mereka atas stimulus diskusi. Kekurangan video tape recorder dan kamera digital dalam PTK yang pertama bisa sangat mencolok dan mengalihkan perhatian. Yang kedua, gambar atau video atau foto bisa jadi tidak melukiskan kegiatan siswa kecuali jika fotografernya sangat selektif. Berikut ada gambar video tape dan kamera digital. Audio tape. Merekam melalui audio tape merupakan salah satu metode guru yang paling populer. Transkrip yang semacam ini penting karena guru sangat membutuhkan rekamannya sangat spesifik dan akurat untuk meneliti aspek tertentu dalam pengajarannya. Fungsi audio tape yaitu ada 3 sebagai perangkat diagnostik untuk mengidentifikasi aspek pengajaran. Kedua, transkripnya bisa memberikan bukti detail tentang aspek-aspek tertentu dalam pengajaran. Ketiga, sebagai sumber bukti tambahan untuk penilaian kelas. Kelebihan audio tape pada PTK sangat mampu memonitor seluruh percakapan dalam berbagai rekaman. Kedua, dapat mendukung asesmen kelas. Yang kekurangannya audio tape, yang pertama, transkripnya selalu sulit karena biaya dan waktu. Terlalu banyak materi berpotensi menampilkan informasi yang kurang relevan. Contoh audio tape dapat dilihat pada layar. Kesimpulan, satu instrumen penelitian tindakan kelas adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang melibatkan peran serta guru, di mana guru bertindak sebagai instrumen pokok atau instrumen kunci dalam penelitian tindakan kelas dan berpartisipasi dalam mengumpulkan data. Kedua, jenis-jenis instrumen penelitian tindakan kelas adalah A. Observasi atau pengamatan, B. Interview atau wawancara, C. Field note atau catatan lapangan, D. Tes. 3. Contoh-contoh instrumen penelitian tindakan kelas adalah A. Contoh format instrumen observasi terstruktur dalam kegiatan pembelajaran berbasis PTK. B. Contoh format instrumen observasi mendalam dalam kegiatan pembelajaran berbasis PTK. C. Format instrumen wawancara mendalam dalam kegiatan pembelajaran berbasis PTK. D. Contoh format instrumen dokumentasi dalam kegiatan pembelajaran berbasis PTK. E. Contoh format instrumen angkat dalam kegiatan pembelajaran berbasis PTK. Saran berdasarkan penjelasan di atas, satu peneliti harus mengetahui dengan cermat masalah pembelajaran yang terjadi di kelas sehingga tidak sah memilih metode. 2. Peneliti harus mengetahui dengan baik karakter setiap siswa dalam kelas agar dapat menguasai kelas. 3. Pembagian waktu dalam pembelajaran harus dipertimbangkan dengan matang sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana. 4. Peneliti harus memahami dengan baik metode pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian tindakan kelas. Yang kelima, instrumen penelitian harus dipersiapkan dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan guru mata pelajaran fisika sehingga penelitian sesuai dengan hasil yang diharapkan.